Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pemirsa, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmadini akan menemani Anda di topik meraih prestasi kali ini. Nah, kali ini aku tidak sendiri nih. Aku bakal ditemanin oleh narasumber kece kita. Halo. Bang Rahmat. Nah, sebelum masuk ke topik awal nih, boleh perkenalin diri dulu nggak Bang? Oke, boleh banget. Halo, bener. Tadi aku udah dikenalin Rama Immanuel Duha. Jadi aku biasanya dipanggil Rahmat. Aku mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi dengan angkatan 22. Dan aku sama seperti teman-teman dari Universitas Dharma Andalas. Oke. Kalau boleh nanya nih Bang, apa aja sih kegiatan Abang selama di kampus gitu loh? Kan dikenal sangat aktif gitu loh. Boleh jabarin nggak satu-satu? Boleh banget. Untuk kegiatan sendiri, aku sama seperti teman-teman ya. Itu pasti sibuk kuliah, baik itu dari tugas. Apalagi kita sekarang semester akhir kan. Iya. Mendekati lah ya. Pasti sibuk untuk mencari judul dan lain sebagainya. Jadi emang sibuk di perkuliahan dan juga sibuk ikut organisasi. Jadi aku juga ada ikut organisasi di kampus dan beberapa bulan ini juga aku ada event satu Sumbar, jadi seluruh komunitas di Sumbar dan aku ikut dalam event itu. Paling itu sih kesibukan selama di kampus ini. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu nih, Abang ikuti organisasi apa aja nih di kampus? Oke, bagus banget pertanyaannya. Untuk organisasi sendiri itu aku pernah ngikut organisasi di luar maupun di dalam. Kalau untuk di luar sendiri, aku sempat ikut Duta Inspirasi Indonesia dan kebetulan sekali aku terpilih sebagai project director di batch ke-9. Teman-teman boleh banget nanti dibuka Instagram Duta Inspirasi Indonesia, itu pengikutnya udah banyak sekali ya. Untuk aku di batch 8 kemarin lolosnya. Terus kalau untuk di dalam kampus aku ada dua sih. Yang pertama itu ada tiga deh. Itu yang pertama itu ada Unida Choir, itu paduan suara, itu lebih ke komunitas. Terus salah satunya lagi itu ada Genbi. Genbi itu salah satu komunitas para penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Dan yang paling istimewa itu UKM Crash. Ya, itu yang tuh di dalam kampus. Untuk Instagramnya jangan lupa follow ya teman-teman. Ya, betul banget. Nah, dari semua kegiatan yang Abang sebutin tadi, Abang pernah meraih prestasi nggak selama di kampus? Oke. Kalau untuk prestasi di dalam kampus itu lumayan banyak dan di luar juga lumayan banyak ya. Kalau di dalam kampus mungkin beberapa minggu yang lalu, puji Tuhan banget aku menang lomba debat, itu juara 3 se-Kota Padang, dan juga juara 2 lomba stock club. Itu penyelenggaranya itu himpunan akuntansi dan itu baru beberapa minggu lalu. Dan yang paling terbaru ini teman-teman, aku puji Tuhan tim aku itu lolos pendanaan PKMKC. Wah, gitu. Keren ya. Boleh minta tipsnya enggak nih Bang? Oke, tips ya. Jadi kalau tips dari aku ya teman-teman, untuk yang pertama kali itu ketika aku memutuskan untuk kuliah, aku langsung sudah memutuskan diri aku bahwa aku pengen ini dan itu. Jadi sebelumnya kita harus putuskan kita mau ngapain ketika di kuliah. Ikut organisasi, terus ikut lomba, dan juga harus punya nilai yang tinggi mungkin. Jadi itu adalah kita harus memetakan dulu visi misi kita. Setelah kita petakan visi misi kita, barulah kita action. Dan tips dari aku yang paling aku ingin beritahu ke teman-teman adalah coba teman-teman punya role model terlebih dahulu. Kenapa? Pas aku dulu masuk kuliah, aku sudah punya banyak sekali role model. Jadi aku pengen melampaui role model aku. Jadi itu adalah tips mungkin yang bisa aku bagi ke teman-teman. Boleh disebutin nggak atau skill nih siapa role model Abang? Kalau untuk role model aku waktu itu kalau di Universitas Dharma Andalas ya, itu ini beneran di spill nih. Oke, itu adalah ketua BEM, aku udah lupa namanya. Jadi waktu aku pertama kali pas PKKMB, aku ngelihat dia maju ke depan dan berbicara di depan umum. Jadi aku ngerasa bahwa aku tertantang untuk suatu saat nanti aku harus bisa berbicara di depan umum di banyak orang walaupun nggak harus di BEM.
Terus kalau untuk di luar sendiri itu banyak sekali, karena aku udah gabung di Duta Inspirasi Indonesia, aku banyak sekali teman-teman yang emang apa namanya background atau track recordnya itu tuh sangat luas sekali, dan aku menjadikan mereka role model aku. Salah satunya itu mungkin teman-teman bisa cek, itu Fahmi yang ikut COC dari Ruang Guru, itu salah satu kenalan aku. Sama-sama ikut di Duta Inspirasi Indonesia, dan itu mungkin bisa aku katakan kepada teman-teman salah satu role model aku. Wah, keren ya. Apalagi role modelnya Fahmi yang dari COC. Iya. Nah, bisa dijelaskan nggak apa aja sih motivasi Abang? Kenapa Abang juga tertarik tuh ikut banyak organisasi dan ikut lomba? Oke, kenapa sih aku tertarik banyak ikut organisasi? Salah satu dosen aku itu Mami Nino, pembina UKM Crash, selalu mengatakan seperti ini. Yang kita pelajari di organisasi, kita tidak pelajari di dalam kelas perkuliahan. Jadi itu adalah salah satu motivasi aku kenapa aku ikut organisasi. Karena di organisasi sendiri itu banyak sekali hal yang tidak dapat kita ambil di dalam kelas, mulai dari belajar public speaking, belajar kepemimpinan, belajar memanage waktu yang baik, terus belajar bagaimana memahami karakter-karakter orang yang ada di dalam organisasi. Wah, apalagi nih kita sebagai semester 6 Ya, yang mau semester akhir. Ya, mau nyusun ya. Iya, gimana sih cara Abang untuk manajemen waktunya agar tidak berbentrokan gitu yang organisasi sama yang perkuliahan? Oke, sebenarnya itu salah satu tantangan aku sih ya untuk memanage waktu, tapi tantangan itu tentu aku tidak biarkan begitu saja. Jadi aku ada tips kepada teman-teman. Aku selalu ada notes, ada catatan kecil. Jadi aku sering sekali nyusun schedule aku. Jadi aku nyusun schedule aku dalam 1 bulan ke depan, dan jika ada yang terbaru aku selalu update. Dan schedule aku kasih 2 catatan, baik itu di buku catatan kecil maupun di HP yang biasa bisa kita bawa kemana-mana. Jadi aku tinggal checklist yang mana sudah aku kerjakan, yang mana deadline-nya. Jadi untuk memanage waktu aku, mungkin itu sih tips dari aku untuk teman-teman. Kan Abang termasuk ketua umum Crash. Oh iya, benar banget. Gimana sih cara Abang supaya bisa terpilih jadi ketua Crash? Kan banyak gitu pasti orang yang mau mencalonkan diri. Iya, betul. Boleh kasih tipsnya nggak? Oke, tadi aku nggak sampaikan juga ya. Jadi teman-teman, aku juga ketua umum dari UKM Crash, itu periode 2024-2025, dan baru setengah berjalan. Kalau gimana sih caranya? Fun fact teman-teman, ketika aku di Unida, aku langsung memutuskan untuk masuk UKM Crash. Dan ketika aku udah masuk UKM Crash, aku sudah langsung nih susun visi misi aku. Dan salah satunya adalah aku harus jadi ketua umum. Dan puji Tuhan itu terkabul. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu adalah pasti kita harus berkontribusi besar, dan kita harus kasih action nyata bahwa kita mampu bisa menjadi ketua umum di UKM Crash. Jadi jangan hilang-hilang nih kalau misalkan ikut organisasi, biar kapasitas teman-teman, kualitas teman-teman itu dilirik oleh anggota. Jadi mereka pun percaya dan mereka bisa menyerahkan tanggung jawab yang besar itu kepada teman-teman. Dan satu tips yang aku ingin berikan kepada teman-teman agar bisa dilirik seperti itu adalah personal branding. Kita harus membangun personal branding kita. Contoh, aku sosok yang bisa nge-MC misalkan, makanya aku harus membangun personal branding aku bahwa ini loh aku bisa nge-MC, aku harus ngambil ini, aku harus ngambil job ini, dan aku harus ngambil job ini. Nah, salah satunya adalah aku ketua umum nih, berarti aku harus membangun personal branding aku mengenai ketua umum. Jadi di Crash itu banyak sekali event dan proker-prokernya, dan situ aku paling selalu maju ke depan bahwa aku ingin menjadi ketua pelaksana. Jadi dari situ mereka bisa tahu, oh personal brandingnya ini seperti ini. Dia bisa menunjukkan dia bahwa dia pantas nih sebagai ketua. Jadi ketika nanti pemilihan, teman-teman yang lain pun sudah sangat mudah menyerahkan tanggung jawab itu kepada aku. Nah, makasih Bang Rahmat. Nah, jangan buat kalian nih yang mau ikutan jadi ketua juga, jangan sering bolos ya untuk masuk organisasi. Betul. Apalagi nih juga harus nih itu meningkatkan personal branding kalian lagi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, bagaimana sih cara Abang, kan Abang mengikuti banyak lomba nih, bagaimana sih
persiapan diri abang itu supaya abang bisa menjalankan perlombaan itu dengan baik gitu loh, dari segi Oke. fisik atau pengetahuannya. Yang pertama kali ketika aku ini ikut lomba adalah aku selalu melihat perlombaan ini aku bisa nggak ya? Aku harus tahu passion aku dulu. Contoh, aku pribadi aku merasa bahwa aku bisa dalam segi public speaking. Jadi, sepertinya ini cocok dan diarahkan kepada kategori lomba debat. Terus aku suka nih nulis baik itu puisi dan sebagainya. Sepertinya aku cocok deh ke arah karya tulis atau lain sebagainya. Makanya yang pertama kali adalah kenalin diri kita itu tuh bisa di bidang apa. Terus yang kedua tadi aku udah spill juga itu susun schedule, manage waktu. Kita bisa dalam note di HP ataupun di note di buku. Jadi setelah kita udah nyusun schedule kita, nyusun catatan kita, itu juga udah sangat baik sekali, salah satu tahap untuk mempersiapkan diri ikut lomba. Terus ini yang paling terpenting, pastinya kita harus cari banyak informasi tentang lomba itu. Iya. Kalau kita nggak dapat informasi lomba tuh gimana kita ikut mau lomba kan? Iya, Dan jadi benar teman-teman, banget. ayo manfaatkan sosial media kita, banyak sekali lomba yang tersebar dan biasanya aku sering sekali cari informasi lomba di situ. Setelah ketiga itu aku udah apa, barulah action. Gitu. Oke, karena udah di penghujung acara nih. Terima kasih Pak Rahmat. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan talk show Meraih Prestasi. Thank you for watching. Oke. Bye.